Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Sumber daya kelautan Indonesia, pengelolaan perikanan. Cara pengelolaannya dari awal pengambilan sampai menjadi hasil barang jadi yang bernilai ekonomi. Pengelolaan sumber daya perikanan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber, dan implementasi. Dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan sumber daya perikanan umumnya didasarkan pada konsep hasil maksimum yang lestari. Maximum Sustainable Yield atau juga disebut dengan MSY. Sumber daya perikanan dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, seperti halnya terjun dalam bisnis perdagangan. Sumber daya laut layaknya menambah nilai sumber daya dengan pengelolaan yang beragam. Langkah-langkah proses pengelolaan perikanan ada 9 langkah. Yang pertama, peningkatan produksi ikan. Peningkatan produksi ikan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Pengelolaan usaha perikanan secara berkelanjutan. 2. Peningkatan konsumsi ikan. Kampanye gemar memakan ikan. Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan pangan. 3. Peningkatan daya saing dan nilai tambah. Peningkatan mutu produk perikanan. Pengembangan sistem logistik nasional, pasokan bahan baku, pengendalian impor. Yang keempat, pengembangan ekonomi kelautan bagian KKP, pendayagunaan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi untuk meningkatkan keekonomian SD kelautan. Peningkatan kualitas garam, pengembangan bioteknologi, pengelolaan perikanan. 5. Pengelolaan aset dan pertahanan keamanan laut, bagian KKP. Pengelolaan pulau-pulau kecil, meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengelolaan wilayah laut, meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan wilayah laut dan pengamanan wilayah dan pemanfaatan SDK yang merusak. Tata kelola, pengaturan tata ruang laut, penyelesaian rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia Ocean Policy. 7. Pengurangan dampak bencana pesisir dan pencemaran laut. Peningkatan ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana laut dan penanganan pencemaran laut. Penanaman mangrove di kawasan pesisir yang rusak. 8. SDM dan IMTEK yang mendukung, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pengetahuan terutama terkait dengan peningkatan wawasan bahari dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan berorientasi pada permintaan, meningkatkan kemampuan IPTEK terkait dengan pengelolaan SDK. Yang terakhir 9. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan atau masyarakat pesisir, peningkatan program kehidupan nelayan berbasis usaha perikanan, program pelindungan nelayan dan pembudidayaan ikan termasuk asuransi, sertifikasi dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.